Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaini, kelas D4 S1 Manajemen Bisnis. Di sini saya bakal ngebahas sedikit tentang orang yang memiliki kecemerlangan dalam hidup. Ada 9 poin yang bakal saya bahas secara singkat. Poin pertama, kecemerlangan itu menyukai orang yang memiliki keinginan, memiliki doa yang spesifik. Jadi kalau kita membuat rencana atau kita membuat keinginan, itu space-nya itu bukan spesifikasinya, tapi lebih ke terukur. Jadi bisa tercapai secara realistik. Intinya itu adalah spesifik yang terukur. Yang kedua, cemerlang itu menyukai orang-orang yang yakin. Setelah kita memiliki keinginan yang spesifik, kita juga harus yakin nih. Kenapa sih kita yakin? Karena kita punya peta yang jelas. Karena kita ingin mencapai sesuatu. Jadi ketika kita pengen mencapai sesuatu, kita tuh harus yakin. Yang ketiga adalah cemerlang menyukai orang-orang yang memiliki prioritas. Nah, dalam kehidupan kita kan memiliki banyak banget yang namanya keinginan. Tapi dalam keseharian kita harus bisa nih memprioritaskan mana yang lebih dulu, mana yang nanti dulu nih, gitu kan. Jadi orang-orang yang cemerlang pasti dia memiliki prioritas. Yang keempat, orang-orang cemerlang itu menyukai orang-orang yang terhormat. Nah, ternyata terhormat itu tuh bukan terhormat itu adalah selalu menjaga kehormatan diri dan selalu menghormati orang lain. Nah, kita itu nggak akan pernah menjadi orang terhormat kalau kita aja nggak bisa ngejaga diri kita sendiri gitu, atau nggak membiarkan diri kita tenggelam dalam berbuat dosa, tenggelam dalam berbuat maksiat. Nah, sama aja kita tuh nggak bisa ngejaga kehormatan diri. Kita harus selalu menjaga kehormatan diri kita, memuliakan orang lain, dan membahagiakan orang lain. Syarat menjadi orang terhormat itu adalah menjaga kehormatan diri, kehormatan orang lain, dan kita berusaha memuliakan dan membahagiakan orang lain dari dan sumbernya cemerlang. Poin yang kelima, cemerlang itu menyukai orang-orang yang selalu berbagi. Cemerlang tuh menyukai orang yang selalu berbagi, bukan berbagi harta gitu kan, bukan hanya berbagi harta, tapi berbagi ilmu, berbagi waktu, berbagi tenaga untuk kebaikan. Jadi kan kita pernah dengar ya, awali hari kita dengan kebaikan. Nah, maka kita bisa menjalani hari-hari kita dengan kebaikan juga. Yang keenam, poin keenam, cemerlang itu menyukai orang yang memiliki banyak ilmu. Semakin tinggi ilmu yang kita dapat, maka insya Allah posisi kita akan semakin tinggi. Ternyata ilmu-ilmu yang kita pelajari inilah yang akan mengubah kehidupan kita, yang akan mengubah dunia gitu kan. Bahkan sejarah peradaban maju, peradaban maju atau tidaknya itu karena ilmu yang berkembang. Dulu zaman jahiliyah itu kan menjadi zaman yang terang menerang, itu karena apa? Karena ilmu yang diberikan gitu kan, karena ilmu yang dikembangkan. Ketujuh, cemerlang itu menyukai orang-orang yang cerdas. Cerdas itu kayak gimana sih? Cerdas itu orang yang mempunyai kemampuan mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Contohnya kayak dokter misalkan, gimana caranya dokter itu bisa menjadi dokter yang cemerlang gitu kan, yang cermat, dokter yang selalu yang tahu gitu loh sakit pasiennya tuh apa, terus obatnya itu apa gitu kan. Guru yang cerdas itu ketika ada murid-murid yang bermasalah, dia tuh tahu masalahnya tuh apa dan gimana sih cara menanggulanginya gitu loh, kayak gitu. Jadi yang kedelapan, cemerlang itu menyukai orang yang bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ternyata bukan hanya tepat, tapi harus cepat juga. Bicara cepat berarti segera mengambil keputusan sesuai dengan momentum yang sesuai dengan momentum pada kesempatan yang ada. Karena kesempatan itu tidak bisa terulang kembali. Kita harus segera mengambil keputusan, walaupun mungkin belum sempurna keputusannya, tapi kita belajar dari ketidaksempurnaan itu. Kita tuh bisa belajar menjadi sempurna, karena tidak akan ada orang yang sempurna tanpa proses. Jadi kita harus bisa menjalani prosesnya. Dan yang ke-9 nih, poin yang terakhir, cemerlang itu menyukai orang-orang yang berkelimpahan.
Berkelimpahan itu kayak bukan berkelimpahan harta ya, tapi kayak berkelimpahan mental gitu kan. Dia bisa berbicara dengan mental yang kuat kayak gitu. Berkelimpahan ilmu dan sebagainya. Nah, itulah 9 poin yang dimiliki oleh orang-orang yang cemerlang. So, aku harap kita bisa jadi salah satu dari orang cemerlang tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.